saat di M2 World Series kemarin. Dan apakah masih mengerikan dulu nih Om? Ini pertanyaannya Om. Ya, soalnya dengan build tank seperti sekarang, tank slot pastinya bakal jauh lebih sustain untuk menerima damage-nya. Beda pastinya kalau di zaman dulu kita tahu dengan full damage item, dia mungkin cukup ringkih, mudah untuk bisa di pick off. Tapi sekarang ya bakal sedikit lebih tebal lah. Apalagi dengan bantuan-bantuan item-item defense yang bakal dibuy juga. Dan sekarang untuk menangkap Lancelot, mereka butuh sesuatu. Stopper untuk Lancelot sendiri. Apakah Kaja yang bisa dipakai? Yuzongnya diambil. Yuzong yang memang dikontes langsung. Apakah cukup early untuk mengambil Yuzong? Melihat adanya Faramis juga yang masih terbuka lebar. Lalu dengan potensi Joy juga yang masih sebenarnya berada di posisi mid. Tapi Kadita dan juga Kaja. Ini cukup strong untuk Eko di 3 pick pertama mereka. Iya, Metaverse lagi-lagi kita lihat ya. Pick off power yang diberikan sama Eko akan mereka keluarkan terutama dengan membawa Kaja, Divine Judgment, di follow up dengan Rough Waves dari Sanji. Ini bakal bisa meltdown siapapun. Tapi langsung dijawab dengan adanya Fredrin sebagai pick ketiga dari Fireflux Impunity. Fredrin yang kita lihat di sisi Fireflux ini pasti akan sebagai jungler harusnya karena XP lane akan diisi oleh Yuzong. Ya, dan mungkin sudah waktunya untuk mengeliminasi marksman dan juga marksman. Karena ya kombinasi yang bisa dipergunakan oleh Eko sendiri, mereka bisa mainin Kaja Kari. Dan kombinasi yang cukup mengerikan juga. Atau kalau mau yang mereka bisa mainin mungkin Kaja Lunox. Tapi tahan dulu masih untuk mengeliminasi hero yang dipakai oleh Sunford. Mau Min Sitar juga. Ini lapu-lapu yang memang tidak akan dibiarkan lepas ke tangan seorang Sunford. Iya. Di mana sekarang Sunford memang menduduki posisi XP lane terbaik. Betul. Masih ada Uranus. Masih ada potensi lain dari XP yang bisa digunakan juga sebenarnya. Ya. Kira kita bisa melihat Khalid. Oh, Khalid. Karena menurut aku Khalid sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Apalagi untuk masalah sustain. Itu bisa banget sebenarnya untuk menjadi garda depan juga ya. Posisi Yaoi sih kan soalnya bawa Kaja. Mereka butuh satu yang bisa nahan di depan. Uranus. Uranus? Oke. Uranus oke sih, tapi baik lagi ya. Ini Yuzong yang jadi head to headnya, di mana Yuzong bakal kuat banget harusnya untuk ketemu sama Uranus. Meskipun Uranus yang memiliki damage lebih besar sekarang diberikan sebelumnya. Betul. Tapi once again, Yuzong harusnya bisa banget untuk bisa head to head sama Uranus kalau misalnya dipakai di area XP lane oleh Sunford. Ya, atau mungkin ada beberapa lah ya, seperti Terisla. Oke. Ya, Ilunya juga udah di ban di first ban phase tadi. Nah, kita pasti menantikan mungkin untuk nextnya di sini, marksman dulu kah atau roamer dulu kah yang akan dipick? Karena mereka butuh untuk satu hero yang berani untuk buka rumput. Franto. Kufra? Buat nangkep Lancelot ya, Kufra. Iya. Bisa. Oke. Pilihan yang bagus sepertinya kalau misalnya Kufra yang diambil. But Melissa terlebih dahulu yang diperlihatkan. Dan ya ini damage dari Fireflux Impunity pasti bakal fokus banget dari arah Melissa. Mengingat dengan adanya Valentina sebagai maintainer dari Fireflux Impunity. Tapi yang jadi problem adalah dia nge-copy ke arah siapa. Paling cuma Divine Judgment yang bisa diambil dan itu paling worth it gitu ya. Karena ngambil Rough Waves belum tentu positioningnya bagus untuk bisa mengeluarkan itu. Dan berarti magical damage yang nggak bisa maksimal dari teman-teman Fireflux Impunity. Ya, dan ada Cloud dan juga Terisla di sini untuk bisa memenangkan. Mungkin head to head dari laning phase-nya mereka akan sedikit lebih kuat juga. Dan ini aku agak concern saya buat Melissa-nya. Karena Melissa memang dia punya go away, tapi serangan yang bisa diberikan oleh Eko ini dadakan banget. Ini Flicker Divine Judgment. iya. Atau mungkin Ravage yang tiba-tiba keluar dengan Petrify dia. Betul, Ravage-nya yang cukup mengerikan sih menurut aku karena masih bisa untuk mengharas ke arah seorang Melissa ya. Tapi tank atau roamer apa yang akan dibawakan oleh Impunity kali ini? Melihat juga masih cukup banyak pilihan, tapi Franco yang akan dibawakan oleh Fireflux Impunity untuk game pertama kita. Ya, mereka butuh satu single target lock ya, yang punya surprise juga. Franco mungkin bisa buka rumput, cuman ya gak terlalu tebel-tebel banget untuk bisa menghindari burst damage yang bakal diberikan nantinya oleh Kadita ataupun mungkin Kaja, yang dimana Kajanya di sini pastinya akan selalu bisa memberikan harassment dia. Karena selain bisa memberikan harassment ya tebel juga kan, ada damage reduction yang bakal diterima. Dan ini dia untuk audience prediction kita. Ini timpang sih, bisa dibilang cukup timpang. Namun kecuali dari Region mereka sendiri region mereka sendiri ya, yang dimana memang Turki masih akan memberikan dukungan ke support 100% ke arah Fireflux Impunity. Dan memang
Echo Philippines. Mereka masih mendominasi juga dari audience prediction, tapi semua kembali lagi terhadap strategi dan setup yang akan dibawakan di game yang pertama antara Echo Philippines versus Fireflux Impunity di best of 3 series kita. Yap, dimulai dengan game yang pertama. Game yang pertama ini benar-benar menentukan banget momentum dari Fireflux Impunity. Dimana ketika mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini menandakan bahwa ya Eko bisa loh untuk dibekuk juga sama Fireflux Impunity. Ya, atau dalam artian ya mereka udah siap lah ya untuk berhadapan dengan tim kelas dari Eko. Tapi pasti Eko tidak akan memberikan kemenangan mudah. Apalagi ini ada beberapa signature hero juga yang memang bisa dipakai oleh Eko sendiri. Mungkin seperti Kaja yang sekarang dipakai lebih pasti lagi untuk target lock dia. Iya, tapi lagi-lagi ngebawa Franco, Iron Hook ini antara hit or miss. Tapi hit ternyata ke arah seorang Yawi dan efek Terrified. Namun ternyata masih ada Kaltizi juga yang akan langsung memberikan backup. Tapi di sisi lain, ternyata dari seorang Sanji sudah mulai mengganggu. Langsung flicker keluar, namun Kaltizi tentunya akan lebih siap untuk menumbangkan Apex 47. Dan Sanji udah mulai menggoda-goda Yura di area midnya. 1 kill pertama yang berhasil didapatkan oleh Kaltizi ini hitungannya mahal. Iya. Karena jatuhnya yang dapatnya itu jungler. Iya, dan tadi udah dipredik juga sih. Flicker yang belum dikeluarkan ditungguin di area outer turret sana dan langsung menjadi eksekutor untuk seorang Apex 47. Dan yang paling untung dari skirmish tadi adalah Yawinya nggak ngeluarin Flicker. Masih bisa mundur. Itu sehatam itu ya, dia ngelihat potensi dari Apex 47 yang sebenarnya juga nggak bakal terlalu mengejar overcommit karena posisi memang Kaltizi yang punya puncture. Ini yang cukup menyulitkan tentunya kalau terlalu jauh dari Apex tadi mengejar ke arah seorang Yawi. Tapi Iron Hook lagi-lagi hit or miss moment dari Apex 47 yang kita ngeliat sebenarnya memang nggak mengenai ke arah satu pemain di area bawah tadi dari Echo Philippines juga masih bisa dihindari. Namun pergerakan dari Kaltizi, ini begitu mulus sebenarnya Echo di 2 menit pertama kita. Tapi semua tergantung dari kontes apakah akan dilakukan oleh Fireflux. Sudah ngebulai ngebuka dengan 1 buah Black Dragon Bomb, tapi ada penalty zone yang begitu baik dari seorang Sunford dan Kaltizi masih dengan 1 buah retributionnya. Dan bakal dipaksa tim fight kali ini, bakal coba dikejar aliennya di area depan. Namun ternyata Apex 47 pun tidak akan melakukan team fight yang terlalu overcommit setelah gagal mendapatkan 1 buah turtle. Ya, tadi predik kembali terjadi di mana Kaltizi menghindari Petrify yang ditujukan kepada dirinya untuk setidaknya ada chance mencuri turtle dan Iron Hook. Iron Hook-nya connect, namun Yawi masih mencoba untuk memberikan cover. Benny Cutie recall di depan muka dari Apex 47. Terlihat pemain-pemain Iko, mereka sebenarnya 2 menit pertama ini ngetes Fireflux mereka bakal bermain lebih agresif atau enggak. Ngetes dengan cara lagi-lagi kayak Yawi yang tadi gak dikejar ya kan. Itu sekali. Terus tiba-tiba Benny Cutie yang ketarik sebenarnya Iron Hook-nya kena. Cuma masalahnya posisi dari Sunshine pun gak ready untuk team fight. Ya, dan early game juga membuat damage dari Sunshine belum bisa maksimal ya ke arah seorang Benny Kitty. Tapi kali ini pergerakan 3-man move dari Eko menuju ke arah gold lane. Ya, posisi Yawi punya divine judgment Eko. Ya, ini bakal susah sebenarnya buat Fireflux ya. Dimana mereka memang di sini ditempel untuk Melisanya. Tapi bagaimana tempelan untuk Benny Kitty ternyata lebih dari 1 hero. Iya. 4 sekarang. Ini 4 langsung bisa mengharas di area bawah. Namun Sunshine yang akan coba melihat pergerakan terlebih dahulu. Informasi harusnya didapatkan karena posisi dari Kyura masih menjaga di area midnya. Tidak ada pergerakan dari pemain-pemain Iko. Jadi Sunshine akan bermain lebih berhati-hati. Bisa saja gerakan-gerakan yang cukup mematikan ini bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Eko untuk menculik ke arah Sunshine. Tapi dibalik lagi ke area mid kali ini. 1 buah Phantom Execution yang sempat ditahan ya. Sepertinya. Namun Kazui tidak juga berhasil ditumbangkan. Tapi 1 buah Divine Judgment dan juga burst damage dari 1 buah Rock Wave dari seorang Sanji kali ini tumbang hilang. Kyura tidak mampu untuk bergerak. Yep. Wow, begitu cepatnya ya. Dan kita lihat gimana kesabaran dari player-player Eko. Mereka rela untuk nunggu lebih lama di dalam bus sehingga membuat Fireflux Impunity nggak sadar dengan keberadaan dari 2 member Eko yang udah nungguin di semak-semak dari tadi. Dan langsung punishment tercipta dengan begitu cepatnya. Sejauh ini 3 poin kill diamankan, 2 turtle dipegang juga oleh Eko. Dan aku belum lihat sih adanya agresi balik dari Fireflux Impunity karena mereka benar-benar ditekan sama Eko dari menit pertama. Iya, dan bahkan di menit keempat kali ini Yura nggak akan dikasih kesempatan hidup untuk yang berkali-kali, kedua kalinya harus hilang. Namun Kazue juga akan menjadi target yang kedua yang dimana penalty zone berhasil dibuka oleh seorang Sunford.
Dan pergerakan dari Kazuya benar-benar dimatiin di area purple-nya sendiri. Sementara Sunshine masih di babysit oleh Apex 47. Tapi Yawi menarik dengan satu body Divine Judgment. Dan bakal coba di follow up. Namun Sanji sayangnya memang tidak punya Rough Wave. Sehingga hanya memberikan poke damage saja ke Apex. Yang memaksakan Apexnya mau gak mau harus recall mundur. Teori dari ancaman ya. Yang terjadi juga tadi. Cuman itu bisa memberikan efek kejut. Tapi dikejut balik sepertinya dengan satu buah Iron Hook. Dan dimana Sanji akan hilang. Go away memang udah dibuka oleh seorang Sunshine. Namun pemain dari Eko kali ini masih belum bisa berkumpul ke area atas. Dan bahkan ngelihat juga Benny Kitty yang baru saja hadir ini membuat Eko mereka harus merelakan nyawa dari seorang Sanji ditarik oleh Apex 47. Ya, dan pertempuran di area experience ternyata jauh lebih diunggulkan untuk Alien. Sementara di area tengah Phantom Executions digunakan oleh Kyura untuk defensif tadi ya. Kopian dari Phantom Executions ya Kartizi. Dan kalau yang kalian notice teman-teman di mana outer turret top lane udah hampir bisa dihancurkan oleh Alien. Dari segi items kita bisa lihat dengan dia Hunter Strike yang udah dipegang sama Yuzong Alien. Ini membuat dirinya lebih bisa untuk memberikan damage yang besar nih Om. Yap. Dan dari item build-nya juga di mana Dominance Ice langsung dibuy oleh Sanford. Menarik. Karena seperti kita ketahui biasanya memang ada Bloodlust tapi dibutuhkan Domi untuk berhadapan dengan Gen Lab dari Yuzong. Ya, tapi di sisi lain Sunshine ternyata harus terkena damage yang begitu perih. Kartizi dan juga Sanford cukup untuk menumbangkan seorang Sunshine. Apex 47 memang sempat menarik ke arah seorang Kartizi, namun ternyata Sanford di sini pun mampu untuk menumbangkan Sunshine yang terlihat lagi coba untuk melakukan rotasi tapi Petrify connect ke arah 2.3 bahkan. Namun bakal coba dikejar ke area belakang. Alien akan menjadi target pertama, namun di sisi lain Kyura pun hilang di tangan seorang Kartizi. Pemain yang tadi kayak aku lihat dia di atas, terus tiba-tiba dia sekarang mulai rotasi ke mid dan bahkan nambahin point kill demi point kill. Wow, benar-benar movement yang sangat cepat dari Eko ya. Ini pertempuran yang baru kita lihat beberapa detik yang lalu ada di top lane. Sekarang udah ke area mid lane dan mereka menghasilkan 2 point kill kembali. Serta perfect turtle untuk Eko. Golden Staff sudah pegang oleh Benny Kitty. Damage yang dihasilkan semakin sakit lagi di menit yang ke-7. Harusnya Golden Staff ini item kedua sih. Dia Hunter Sword udah jadi berarti. Iya, dan juga ini dominasi banget ya buat Eko. Karena apapun yang coba dilakukan sekarang oleh Fireflux. Ini seakan-akan langsung bisa dibalikin. Dengan kehadiran jelas saja. Ada Kaja dan juga Kadita. 2 faktor pembalik keadaan. Belum lagi kalau memang dari Divine Judgment yang bakal ready atau dari Petrify-nya juga. Sanford-nya dia akan menjadi garda terdepan dan experience sudah hilang sekarang. Ini mereka bakal main team fight. Iya, dan sekarang kalau konsil udah mulai buka oleh seorang Yawi. Udah mulai kelihatan sama seorang Sunshine. Namun 5 pemain dari Fireflux Impunity mereka bersiap untuk melakukan kontes terhadap mungkin team fight yang bisa aja dibuka tadi oleh Eko. Namun ternyata Eko tidak mau terlalu mengambil risiko. Melihat adanya pergerakan yang cukup safe ya dari Sunshine juga. Ngecek dengan adanya models yang dilemparkan ke area jungle yang dimiliki oleh Fireflux Impunity. Yap, dan bebas banget sekarang ya untuk tim dari Fireflux-nya. Dimana mereka mau gak mau harus mundur ke belakang. Narik lagi dan lihat bagaimana mereka terkonsentrasi di satu titik. 5 di tengah. Dan Eko ya mereka tinggal mainin atas bawah. Mereka bisa ngedot saja untuk tim fight yang sedang diincar oleh Fireflux. Iya, ini benar-benar udah regrouping loh di menit yang ke-8. Bahkan kontes di area purple. Ya, tarik dengan satu body Divine Judgment. Tentunya siapapun yang akan tertarik langsung di follow up dengan begitu cepat. Lagi-lagi damage dari seorang Sanji. Begitu luar biasa. 5-1-3. Ini terlalu bebas dari Sanjinya. Ada penalty zone masuk ke arah 3 pemain. Benny kita masuk dengan satu buah blazing duet. Dan bahkan tiba-tiba 2 pemain pun hilang di area mid lane-nya. Eko Philippines mereka bakal berfokus untuk bermain lebih disiplin, bermain secara objektif dan langsung menumbangkan 2 turret sekaligus di area mid. Wow, ini Eko mengganas banget. Inner turret berhasil dihancurkan di area mid lane sana dan inisiasi demi inisiasi baik dari siapapun ya, mau dari Yawi, dari Sanford, itu eksekusinya bagus banget. Follow up dari burst damage dealernya, terutama dari Benny Kitty dan dari Sanji itu cepet banget. 6 point kill diamankan, 1 death yang diterima oleh Sanji. Ini nggak jadi masalah karena sejauh kurang lebih 7 menit game pertama kita berjalan ini Fireflux Impunity nggak dapetin point kill kembali. Mereka udah mulai dikandangin, mereka harus regroup terus, nggak bisa main sendirian karena sendirian di pick off. Main regroup udah ada penalty zone dari Sanford yang langsung diloncatin gitu aja. Dan bahkan itu pun satu poin kemenangan dari Fireflux Impunity. Anggapannya mereka dari Sunshine doang yang karena Sanjinya ketarik sama Apex udah
Nah itu udah gak ada lagi. Lihat Fireflux mau gak mau mereka kumpul 5 sekarang. Dan kalau kita tahu kumpul 5 seperti ini mungkin terkadang bagus ya. Tapi di posisi yang sekarang yang dimiliki oleh Fireflux selalu mereka kumpul 5. Mereka lagi kalah XP, mereka lagi kalah item. Ini bakal ditabrak langsung lagi sama Eko. Dan serba salahnya adalah dari Fireflux pun gak bisa terlalu mengambil resiko yang terlalu besar. Karena posisi sekarang Eko mereka udah formasi 4-1. Ninggalin aja Sunford-nya untuk nge-clear. Nanti kalau misal tapi Yawi sepertinya flicker yang berhasil dihindari oleh pemain-pemain dari Fireflux. Namun Lord sudah mulai berjalan ke area mid. Udah dibuka satu buah Black Dragon Form dari seorang alien. Dan kali ini menunggu tentunya alien untuk turun terlebih dahulu. Petrify memang connect ke arah seorang Sanji. Tapi di sisi lain Sanji tumbang di tangan si orang Kyura. Sementara Kartizi coba dipukul mundur. 2 pemain hilang di tangan pemain-pemain dari Fireflux. Tapi Benny Cutie datang kali ini terkena surprise, ternyata digigit Bloodihan. Dan ternyata Bloodihan memang disimpan untuk menahan pergerakan dari seorang Benny Cutie. Dan what happened? Eko Filipin mereka masih bisa ditahan di posisi yang sebenarnya tadi alien ketika turun Petrify memang kena 2 pemain. Cuma masalahnya gak ada yang menyangka kalau posisi dari Benny Cutie ini benar-benar dibutuhkan banget untuk team fight dari tim Eko. Ya. Karena sekarang udah mulai bisa ditahan nih damage dari seorang Sanji. Oke, nah kita akan melihat dari replaynya ya. Dimana memang secara positioning Benny Cutie cukup jauh di belakang sana. Mungkin dia menunggu sponsor skillnya keluar. Cuman informasi yang tidak diterima oleh Benny Cutie adalah apakah masih ada Bloodhound atau tidak. Dan masih pegang Bloodhound-nya dan ternyata terkena juga dan bahkan terkena dari Iron Hook. Itulah yang membuat tadi akhirnya harus tumbang pemain-pemain dari Eko. Wow, itu counter setup yang manis banget sih. Pertama kalinya aku lihat Eko yang benar-benar kesulitan untuk bisa bertahan player-playernya. Dan tadi Bloodihan yang ditahan gak dikeluarin sama sekali sama RP47. Karena emang dia nunggu nih. Benny Cutie kapan keluarnya? Ketika dia keluar ya langsung dipanis dengan flicker. Dan langsung celengannya pecah. Gap 10.000 gold hilang sudah. Dan sekarang tersisa 4.000 gold saja. Di menit yang ke-11. Lihat keuntungannya. Oh my god, gak bisa maksimal bahkan minus 3.600 gold. Ya, dan bahkan berarti sekarang Fireflux mereka akan mengajak untuk team fight 5 terus-terusan. Karena tadi mereka berhasil untuk ngebalikin keadaan thanks to alien ya tadi ya. Iya. Jelasnya dengan Black Dragon Form dia yang berhasil untuk membuat Eko mau gak mau melakukan inisiasi juga. Tadi sebenarnya raw waves-nya sih, karena raw waves yang dikeluarkan sama Sanji gak begitu maksimal. Dan dia harus menerima pokingan damage ketika terlalu dalam ke dalam base turret dari Fireflux Infinity. Dan informasi mahal udah diterima, gak ada lagi burst damage yang dimiliki sama Sanji. Mereka langsung pede untuk maju ke arah depan. Ada Divine Judgment yang sempat di pop up ke arah alien, cuman gak ada follow up damage. Jadi Divine Judgment sia-sia, raw wave sia-sia, dan itu dimaksimalkan dengan baik oleh Fireflux Infinity. Ya, dan tentunya ini Lord yang masih tidak akan dikontes juga oleh pemain-pemain dari Fireflux. Ngelihat mereka tahu tidak adanya potensi untuk bisa melakukan kontes. Karena posisi dari Eko sebenarnya masih bisa untuk menang fight. Sehingga mereka akan mengambil turret objektif saja di area atas. 2 turret berhasil dihancurkan oleh Fireflux. Dan sekarang Eko mereka cuma perlu menggiring Lord ini masuk ke area base-nya. Dan mulai berhati-hati dengan setup counter yang bisa dilakukan oleh Fireflux sendiri. Yawi, flicker yang harus benar-benar on point dengan satu buah Divine Judgment. Karena ketika dia flicker, ini bisa dibeladihan balik sama Apex. Tapi bakal coba menarik dan itu dia yang aku bilang Iron Hook yang memang connect dan dibeladihan. Yawi benar-benar di counter serap balik oleh pemain dari Fireflux. Sementara di sisi lain Kartizi bakal bermain lebih objektif, mendapatkan satu buah turretnya. Dan ada satu buah Battle Mirror Image dari Benny Cutie, namun tidak akan nongol orangnya. Hanya Dexternya aja. Wow, tadi itu prediknya Iron Hook bagus banget karena ke arah ke depan dari Flying Bomb yang dikeluarin sama seorang Yawi ketika dia menarik aliennya masih survive, bahkan Yawinya yang terpick off. Jadi seperti ini Fireflux Infinity benar-benar udah mempelajari banget nih gameplay dari Eko Filipin. Mereka tahu metode pick off itu bakal susah ketika berhadapan dengan counter setup. Dan lagi-lagi 2 kali hal itu terjadi di game kita yang pertama. Ya itu nice prediction Iron Hook ya tadi ya. Iya. Dan kita bakal melihat bersama-sama di replay. Dan ini dia ketika Yawi masuk dia udah flicker, ditarik lagi. Dan itu prediction karena dia narik Iron Hooknya di depan. Iya. Di depan tadi. Dan posisinya aliennya gak tumbang. Iya, dan akhirnya kan gak jadi ketarik kan. Gak jadi ketarik. Itu udah ditarik dikit terus ditarik balik ya kan. Tapi konsil mulai dibuka dari Yawi. Masih punya satu buah Divine Judgment. Namun alien sudah terpaksa mengeluarkan Black Dragon Form ya. Kalau menurut aku ya, Eko kalau mau Sunford yang maju. Karena menurut aku Yawi berkali-kali coba 2 kali ya tadi untuk menarik ke satu pemain. Masalahnya
di garda depannya ini kan masih yang tebel-tebel nih, Apex sama Alien. Dia mau coba untuk ngincer ke arah Kyura atau Sunshine sebenarnya. Cuma masalahnya kalau terlalu lama buying time lagi, ini Fireflux bawa ke arah mid to the late game, mereka masih punya potensi untuk balikin keadaan. Sunshine sekarang udah mulai ngejar juga dari mungkin dari segi ekonomi goldnya, tapi level memang masih tertinggal jauh. Dan dari in-game equipment-nya juga gak jauh sebenarnya networknya. Bener, Benikito bahkan udah full item. Kecuali dari shoes-nya dia yang masih kos kaki ya, bisa ganti juga. Dan sedangkan kos kaki ya. ya dari Fireflux-nya tinggal defense, tinggal melakukan counter initiate juga. Dan mereka akan kembali harus menyerahkan Lofting. Karena untuk fight di depan sana kayaknya agak risiko tinggi juga ya untuk Fireflux. Ini udah mulai nyeremin sih buat Eko nih. Dan high ground defense-nya kuat banget loh. Dua Lord mereka berhasil defense gitu ya dengan maksimal, bahkan mendapatkan keuntungan juga di sana. Cuman aku punya feeling nih karena Eko Yawi-nya udah pegang Immortal, ini bakal ada strategi yang sama yang mereka akan gunakan, dimana flicker dari Yawi coba untuk dapetin ke arah siapapun, tapi backup-nya The Sunford yang siap untuk memberikan penalty zone flickernya ke arah player-player dari Fireflux Security yang sedang berkumpul. Yep. Dan tadi tuh sebenarnya juga tim fight sayang ya, pas dia narik Divine Judgment terus ditarik Iron Hook, Sunfordnya masuk loh pakai penalty zone. Cuma Benny QT-nya kayaknya nggak pengen tim fight di dalam. Yep. Nah lihat, sebenarnya dari tadi Eko ini nungguin. Kalau mereka ditabrak, mereka bisa reset locknya, mereka mau pukul balik. Cuma ternyata gak ada yang datang sama sekali dari Fireflux. Lepasin aja. Dilepasin, udah kita defend belakang. Tadi bagus tuh tadi 2 kali kan. Iya. Kita coba untuk mengulang. Yang ketiga nih. Apakah ada yang ketiga gitu loh. Karena biasanya secara teori 2 kali oke lah. Yang ketiga ini susah. Kalau sampai 3 kali masih bisa tahan berarti emang kuat deh. Jago. Dan bahayanya kalau sampai di drag ke arah late game dan gak ada gap gold yang tinggi lagi, ini Fireflux bisa membalikan keadaan. Dan bahkan di menit segini aja menurut aku, ini mungkin hanya tertinggal 1-2 item apalagi untuk marksman ya. Dan level 14 kali ini untuk Sunshine. Sementara Lord yang bakal coba ditahan di giring terlebih dahulu sembari menunggu Alien ngebuka satu buah Blade Beacon Form, mengincar coba ke arah Yawi. Yawi secara nggak langsung dipukul mundur, tapi Sanji kelihatan low banget, harus pakai Rock VV untuk mundur. Dan kali ini satu buah Divine Judgment on point karena seorang Alien, dan bahkan Sunford mencoba untuk memisahkan team fight-nya kali ini. Alien mencoba untuk dipukul mundur, satu buah Blazing Duet dari seorang Benny QT. Akhirnya bisa ditumbangkan Aliennya, tapi apakah pemain-pemain dari Eko mereka bisa melakukan endgame secepat mungkin kali ini? Karena minionnya juga udah mulai masuk dari area atas dan juga dari area bawah. Sementara garda terdepan mereka hanyalah Apex 47 dan bakal dilakukan clear cepat. Masih ada minion yang keluar, namun di sisi lain Kartizi mencoba untuk mundur. Nggak bisa sepertinya dari Eko. Mereka masih bisa untuk menahan base mereka yang dimana memang tinggal setengah HP. Namun Fireflux masih memiliki harapan untuk bertahan di game yang pertama. Dan ini terbukti 3 kali mereka berhasil melakukan defense yang sebagus itu. Dan lihat deh seberapa tryhard Benny QT numbangin Alien. Iya, itu susah banget karena tadi ada pasif dari Yuzongnya yang terus aktif ketika dia terkena Divine Judgment dan ditarik mundur ke area belakang. Dan mungkin suatu keberuntungan juga untuk Sanji yang tadi sempat hampir ke pick off tapi masih ada waktu mengeluarkan raw waves di saat yang tepat, membuat dirinya setidaknya nggak bisa terpick off dengan begitu mudahnya. Dan dari endgame equipment-nya Om, silakan. Iya, di mana Kartizi akhirnya dia ngebuy juga item damage, ada Hunter Strike yang dibuy oleh dia. Jadi ini untuk ngebantu juga untuk bisa menobrak, memberikan physical penetration ke lawannya dengan adanya Cloud. Dan Cloud-nya udahlah, dia udah lengkap semuanya. Melvic Roar bahkan jual tadi untuk shoes-nya. Sedangkan masih kurang 1 item seharusnya. Ini untuk si Sunshine. Iya. Jadi di lini depan yang paling harus dijaga nantinya adalah bagaimana mereka bisa menghindari serangan Black Dragon Form yang bakal dibangun oleh Alien. Karena itu menjadi nyawa. Tadi ditungguin, dipancing keluar. Black Dragon Form-nya terlihat. Begitu dia mendarat, ditarik sama Yawi. Divine Judgment dipersiapkan. Tapi dia masih sustain. Dia masih lama banget loh. Breaking time dulu. Soalnya dia punya Blade Armor. Ya kan, dia udah punya Blade Armor. Plus juga ada Dominance Ice tadi ya. Di tangan pemain dari tangan Alien sendiri. Jadi mungkin butuh beberapa item penet lagi dari Benny QT di sini untuk ngerontokin garda terdepannya dari Fireflux. Wow, dan lihat gimana mereka sedisiplin itu nggak bergerak ke area berbahaya. Sehingga kita tahu ya, kalau misalnya Fireflux ini emang punya strategi ya, ayo main di high ground kita gitu, ayo main di high ground kita. Kita percaya diri banget untuk bermain dan bisa dapat winning conditions lebih bagus di area high ground yang mereka miliki. Dan Eko sampai perlu 4 Lord untuk bisa nyelesain game pertama ini. Ya, mungkin lebih ke arah hilaf dari Lord yang kedua ya. Cuman, ya tapi ya sekali lagi ini adalah Lord Evolve yang kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Dan ini akan coba untuk dikontes. Konsil udah mulai dibuka, Sanford harusnya udah ngeliat tuh informasi di mana tadi. Sanji. Oke, tapi di sisi belakang, ternyata mencoba untuk menarik ke arah Sunshine. Lagi-lagi di counter setup. Apex 47 menjadi
menjadi penyelamat untuk Fireflux Immunity. Sementara Benny Cutie berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Di sisi lain Sanford tidak mau untuk mengayomi pemain-pemain dari Fireflux. Dan malah Sanji yang harus mundur. Tapi masuk kali ini Petrify kena 3 pemain. Kartizi mencoba untuk memberikan damage, namun ternyata damage-nya tidak cukup. Dan malah Sanford tumbang. Sementara Benny Cutie bakal coba untuk mendapatkan sedikit 1 kill, 2 kill. Dengan satu buah blessing duetnya. Malah Benny Cutie berhasil untuk mensadar ke arah Sunshine. Triple kill kah? Enggak ternyata. Karena posisi Kyura bakal coba dicuekin begitu saja. Sementara Lord sudah mulai masuk. Kazu mencoba untuk bertahan. Apakah akan ada maniak dari seorang Benny Cutie kali ini? Namun ternyata akan langsung fokus ke area base-nya. Echo Philippines hampir saja terperosok dari jurang. Wow, itu lagi-lagi ya, nggak cuma sekali, 2 kali, 4 kali loh. Sumpah, itu pas tadi siapa Apex 47-nya flicker, aku pikir wah ini udah Shen-Shen udah kelar nih. Iya. Dia balik lagi loh. Yang jadi poin penting itu adalah ketika go away dibuka, kan Yawinya kedorong. Pas banget ada Aaron Hook. Itu demi Apex 47. menurutku demi apa ya? Ini di game yang kedua akan ada persituran antara Apex dan juga Yawi. Kayak jadi ya tercounter banget tadi dia. Yawinya Lagi- nggak main loh ini.